Jelas ini? Jelas. Cuma kadang-kadang kita dibodohin sama orang yang belum belajar nahwu shorof. Berarti tidak semua dong, sebagian saja. Ya belum akhirnya pang. Peleng langsung. Peleng langsung. Kullu bid'atin dhalalah. Kata ahli bid'ah bahwa setiap lafal kullu selesai nakira berarti sebagian. Ini kok ngajarin Nabi ya? Nabi ini orang Arab bukan? Yang paling tinggi, paling mulia nasabnya. Ketika Nabi bersabda sallallahu kullu bid'atin dhalalah, Nabi tahu nggak yang disabdakan ini? Nabi tahu nggak yang disabdakan? Ya paling tahu ya Nabi sallallahu para sahabat yang disampaikan. Tahu tidak? Baru ngerti nahwu sedikit, nakiro segala macam, sudah mau ngelawan Rasulullah SAW. Sekarang kita lihat Al-Imam Fairuz Abadi di dalam Al-Qamus Al-Muhit, beliau mengatakan kullun, lafaz kullu itu ismun li jami'il ajza, kata yang digunakan untuk mendefinisikan seluruh, lidzakari wal untha, baik untuk laki-laki dan perempuan. Yuqal, dikatakan kullu rajulin, setiap laki-laki, au kullu ra'atin, setiap perempuan, kulluhunna muntaliqun au muntaliqatun, setiap dari wanita itu pergi. Coba perhatikan terakhir ini, wa qad jaa bi ma'na ba'din, telah tetap bahwasanya lafaz kullu juga bisa diartikan sebagian. Nah loh, jadi kalau merujuk kepada Qamus Al-Muhit kalangan Al-Imam Fairuz Abadi, kullu bid'atin dhalalah itu sebagian bid'ah adalah sebagian lagi nggak ditaksis, dikhususkan yang umum lafaz kullu tadi karena ada hadis riwayat Imam Muslim man sanna, dikhususkan. Oh berarti maksudnya sebagian. Keterlaluan. Nabi yang paling paham bahasa Arab, Nabi sudah menjelaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar, setiap bid'ah sesat, setiap kesatuan neraka. Nabi yang bersabda demikian, dipahami oleh sahabat demikian. Apa kata Al-Imam Murtada Az-Zabidi di dalam kitab beliau Tajul Arus? Qala Al-Imam Ibnul Athir, berkata Al-Imam Ibnul Athir, al-kullu atau mafdhi'ul kulli, lafaz kullu itu al-ihatatu bi jami'il ajza, maksudnya adalah mencakup segala sesuatu. Perhatikan wa qad jaa isti'maluhu bi ma'na ba'din, tapi telah tetap juga lafaz kullu itu digunakan untuk sebagian. Wa ilaihi humila qaulu Utsman radhiyallahu taala anhu, beginilah kami menafsirkan perkataan Utsman radhiyallahu taala anhu hina dukhila ilaihi, ketika ada orang datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan, faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, abi amrika hadza ya Utsman, apakah ini atas perintahmu wahai Utsman? Coba perhatikan perkataan Sayyidina Utsman. Kulluha, pakai lafaz kulluha bi amri, atas perintahku, semuanya atas perintahku, wa ba'duha bi ghairi amri, tapi sebagian lagi bukan perintahku. Saya mau tanya, kalau ada orang mengatakan semuanya ini saya yang nyumbang kecuali buku-buku yang ada di rak itu, kira-kira ketika orang tersebut mengatakan semua ini, maksudnya sebagian atau seluruh? Logik, simple logik. Sahabat paham nggak bahasanya Nabi? Paham. Paham. Nabi itu kalau ngejelasin hadis, terkadang sahabat itu tidak paham. Misalkan hadis riwayat Imam Ahmad, qalu wa mal haraj, apa itu artinya haraj? Bahasa Arab, tapi sahabat nggak ada yang ngerti. Maka kata Nabi, al-kadhib wal qatlu, pembunuhan, hoax dan pembunuhan. Nah, karena Nabi yang paling ngerti, Nabi ngejelasin ke sahabat. Tabi'in yang setelah sahabat nggak pernah ketemu sama Nabi, belajarnya sama sahabat begitu. Tabi'in nggak pernah ketemu sama sahabat, belajarnya sama tabi'in begitu. Sampai sekarang begitu pemahamannya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar, nanti perhatikan perkataan Ibnu Umar.
Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata Ibnu Umar, setiap bid'ah itu sesat semuanya, meskipun orang memandang baik, meskipun orang bilang itu hasanah, tetap apa? Bid'ah. Sebagian kita belajar Al-Quran menurut Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, dan belajar hadis itu, ya, Al-Quran dan hadis itu mabniun ala an nafhamahu bil ijmal. Kita harus memahaminya setelah kita meneliti semuanya. Ada orang ngajinya baru sampai fawailul lil musallin, akhirnya dia tutup Qurannya terus bilang, wah, orang sholat celaka, 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 celaka. Karena baru ditutupnya segitu, sama aja. Baru belajar hadis kullu bid'atin dhalalah, tunjuk neraka, 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 neraka. Siapa notarisnya bisa kapling begitu? Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah, meskipun orang pandang baik. Jadi pandangan orang mengatakan bid'ah itu baik, tetap tidak baik, semuanya sesat. Yang mengatakan sesat Rasulullah SAW. Kalau dikatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, sekarang saya jelaskan kepada antum perhatikan. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Sekarang saya mau tanya kepada antum, setiap kesesatan neraka. Ini kalimatnya kullu dhalalatin finnar. Ada nggak sebagian sesat di surga? Jawab. Ada nggak sebagian sesat di surga? Nggak ada. Kullu semuanya, berarti semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Sekarang kita kembali kepada awal. Kullu bid'atin, kullu juga lafadznya, setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya bid'ah sesat. Kalau dia berada separuhnya hasanah, berarti ada separuh yang sesat berada di mana? Di surga. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah. Ajak makan, kamu nggak percayanya kenapa sih? Kan udah dijelasin. Wah, kalau gitu bahaya soalnya kalau diartikan kullu bid'atin dhalalah itu sebagian. Kenapa? Karena hadis setelahnya mengatakan kullu dhalalatin finnar. Masa kalau diartikan sebagian yang sesat masuk neraka, masa ada yang diartikan sebagian yang sesat masuk surga? Kan gitu. Logis juga. Oke. Ini sebenarnya nggak ada masalah. Kalau di dalam ilmu badi', salah satu cabang ilmu balaghah, ini dinamakan jinasut tam. Artinya menggunakan satu lafaz yang mustarak maknanya, atau memiliki makna yang lebih dari satu di dalam satu kalimat. Nggak percaya? Ya udah, ini bahasa Arab mau dipelajari pakai bahasa Indonesia nih. Ya udah, kalau gitu kita main-main ke Al-Quran. Coba sekarang ya, kita buka surat Ar-Rum ayat 55. Yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Lafaz yang ada dua apa tuh? Sa'ah. Hari di mana sa'ah itu ada, orang-orang yang rajin berbuat maksiat dan dosa berkata, kami tidak akan diam kecuali sa'ah. Lafaz sa'ahnya ada satu ayat, tapi artinya beda. Wa yauma taqumus sa'ah, sa'ah yang pertama artinya kiamat. Yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah, sa'ah yang kedua artinya sebentar saja. Sa'ah yang pertama artinya apa? Sa'ah yang kedua artinya apa, Pak Ji? Sebentar. Apakah Allah salah? Allah nggak pernah salah, ente yang salah. Nggak percaya, masih juga nggak percaya. Ya udah, sekarang kita ke hadis riwayat Imam Muslim. Innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu berasal dari air. Hayo, ini udah diterjemahin, bikin pusing nggak? Air dari air. Ini mau diterjemahin apa? Mau ditafsirin apa ya? Apakah air pam itu adalah berasal dari air got? Apakah air aqua itu berasal dari air pegunungan? Ini yang mau nafsirin siapa? Ulama lah.
Ulama yang mana? Yang mereka itu talaqi bil qabul, belajar kepada ulama di atasnya, terus nyambung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air. Yang pertama itu maksudnya mandi junub. Minal ma', dari air, maksudnya keluar sperma. Artinya mandi junub itu wajib kalau keluar sperma, begitu. Nggak percaya katanya, bodoh amat, pokoknya semuanya sesat. Yaudah, satu lagi gitu kan, satu lagi dah. Kenapa kamu nggak percaya? Ya, kali ini kita kasih kebuli, gitu, sambil makan dia, sambil nggak percaya tapi makan, gitu kan. Sambil makan terus kita tanya tuh, kenapa kamu nggak percaya? Loh, kalau misalkan memang bid'ah yang sesat, harusnya disebutin dong di situ sama Nabi. Nabi nggak fair. Kalau misalkan Nabi menyembunyikan sesuatu, harusnya Nabi omongin, kan begitu, betul nggak? Harusnya disebutin lah. Kullu bid'atin dolalatin au kullu bid'atin mazmumatin, setiap bid'ah yang sesat. Setiap bid'ah yang tercela sesat. Harusnya disebutin sifatnya. Sifat itu apa? Al-masjidu kabirun, masjidnya besar. As-sayyaratu jamilatun, mobilnya indah. Maksudnya begitu, sifatnya harusnya sebutin. Dalam ilmu balaghah ini dikenal dengan hadfus sifati anil mausuf, ketinggian sebuah bahasa, nilai estetika sebuah bahasa di dalam bahasa Arab ditentukan juga apabila tidak menyebutkan sifatnya. Dalilnya mana? Ya udah, sekarang buka Al-Kahfi 79. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Perahu tersebut, kata Nabi Khidir alaihissalam. Sini khilaf nih, para sahabat aja khilaf. Tuh yang dimaksud Khidir apa bukan? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan itu Nabi Khidir. Kapal-kapal itu punyanya orang miskin yang kerja di laut. Siapa yang kerja di laut? Nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha. Saya pengen ngebuat celak, ngebuat aib di kapal tersebut. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan di belakang mereka itu ada raja yang mengambil kulla safinatin. Apa di situ terjemahnya? Semua kapal secara zalim. Saya mau tanya, yang dirampas tuh kapal yang bagus-bagus doang apa semuanya? Yang indah-indah doang apa yang jelek-jelek juga? Yang indah-indah. Berarti maksudnya lafaz kullu di situ sebagian apa seluruh? Di situ disebutin sifatnya enggak? Apakah Allah itu zalim? Tidak. Apakah disebutin kulla safinatin jamilatin? Ya. Enggak disebutkan sifatnya di situ. Wa kana wara'u maliku ya'khudhu kulla safinatin jamilatin, enggak perlu disebutkan. Inna ja'alnal qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kita pakai akal. Inilah hadfus sifati anil mausuf, menghapus sifat dari zat yang disifatinya. Ketika kita ketemu orang lain terus kita mengatakan, misalkan kita ketemu sahabat kita yang sudah lama gitu, subhanallah kamu, berhenti itu kata-kata kita. Kira-kira harus gak kita omongkan kamu sudah jadi orang yang alim, orang soleh? Terkadang kita terlalu takjub, betul gak? Subhanallah kamu. Tidak perlu menyebutkan sifatnya. Apakah kita termasuk orang yang soleh? Enggak. Quran udah, hadis udah, bahasa Arab udah, bantahannya juga udah. Masih nggak percaya juga, ya sudah gitu kan, nggak masalah. Kita sepakat kalau kita berbeda, kita sepakat kalau kita nggak sepakat, itu aja.
Sama-sama masih bisa sepakat. Maka janganlah nanti habis ini lari sana lari sini, kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah. Udah, itu surat-surat tadi dicatat nomornya, ajak main-main situ ya. Biar paham. Ingat aja itu Al-Kahfi 79 dah. Kalau susah-susah Al-Kahfi 79 aja. Lari saja ke Al-Kahfi 79, nanti dia pun paham. Jelas ini? Jelas. Cuma kadang-kadang kita dibodohin sama orang yang belum belajar nahwu shoroh. Ini Nabi bahasanya bahasa Arab yang fasih. Satu lagi. Ada pertanyaan. Aduh, gini kan dia, semetonku Wahabi ketek kono ya. Wahabi, sini Wahabi. Tak. Datanglah dia. Apa? Misalnya dia masih jauh, telepon dia. Wahabi, oh Wahabi. Apa? Sini dong. I miss you. Datanglah dia pakai sepeda motor. Bilang sama dia, Wahabi, kamu ini sesat. Kok saya sesat? Iya, Nabi yang bilang sesat. Apa dalilnya? Kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Apa itu bid'ah? Hal yang baru. Terus apa yang hal baru di saya? Sepeda motor ini. Tidak ada di zaman Nabi sepeda motor ini. Kenapa kamu ke sepeda motor? Dengar apa jawaban Wahabi. Apa dia bilang? Bukan semua bid'ah yang dimaksudkan itu dalam ibadah saja, bukan soal adat. Tuh, Wahabi sendiri yang ngomong. Wahabi sendiri yang ngomong. Oh, bukan semua. Kan kullu. Kenapa sekarang kamu bilang dah kullu? Nganga dia. Pang tak. Kamu bilang kami tidak boleh bagi-bagi bid'ah itu. Kamu bilang kami tidak boleh menafsirkan kullu itu sebagian. Ente sendiri bilang sebagian. Ya itu masalah ibadah saja. Betul apa tidak? Mereka bilang soal adah nggak apa-apa, soal motor, soal sepeda motor, soal mikrofon, pesawat itu nggak apa-apa, nggak termasuk. Berarti tidak semua dong, sebagian saja. Ya belum akhirnya pam. Dipeleng mas. Kejahilan seutuhnya. Tidak kurang, tidak lebih. Seutuhnya kejahilan itu sudah. Iya. Kullu bid'atin dhalalah juga begitu. Padahal ayo kullu bani Adam khata. Hadis di kelas 1-2. Banyak hadis pakai kullu. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam banyak dosanya. Ayo Rasulullah anak Adam apa tidak? Anak-anak Adam juga, keturunan Nabi Adam juga. Ayo mau bilang berdosa? Mau bilang berdosa? Wahabi mau bilang berdosa ke? Gitu kan dia. Nabi Muhammad berdosa, Nabi Isa bagaimana menurutmu? Berdosa juga. Nabi Musa bagaimana? Kan anak Adam semua itu. Dan hadis bilang kullu bani Adam khata. Ayo. Banyak. Mau dipretel otaknya itu. Masukkan ke bengkel lah. Ada lagi hadis kullukum ra'in. Pakai kullu. Semua kalian adalah apa ra'in? Pemimpin lah ya. Semuanya siapa maksudnya? Semua manusia. Ayo orang gila suruh jadi pemimpin. Oh enggak, pengecut. Ya kan jak kullu, Wahabi. Kullu dibilang. Berarti orang gila juga jadi pemimpin. Perempuan juga dibilang sudah jadi pemimpin. Orang yang safih, yang bodoh, yang apalah. Kan dalam fikih kalau kita belajar, kalau kita ngaji, banyak orang yang tidak boleh jadi pemimpin dalam hal apapun. Seperti orang gila lah tadi. Anak kecil, sabi, bisa jadi pemimpin? Tidak bisa. Ayo kan kullukum. Berarti Nabi yang salah gitu? Enggak. Isi otakmu yang salah. Walaupun bunyinya kullu, itu namanya amun yuradu bihi atau umumun yuradu bihil khusus.
Lafaznya umum, maksudnya khusus.